mencari keberkahan melalui fisik Rasulullah SAW, apakah bisa dikiaskan dengan ustadz, bekas ustadz atau bekas kiai? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami telah menurunkannya kepadamu itu diberkahi untuk supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya, liyadabbaru ayatihi, dan agar supaya ingat orang-orang yang masih memiliki akal sehat. Jadi salah satu tujuan diturunkannya Al-Quranul Karim adalah untuk supaya ditadaburi. Apabila seseorang mau mentadaburi ayat-ayatnya Allah SWT, bahwasanya Allah SWT memberitakan tentang adanya hari akhir, adanya hari kiamat, tentang peristiwa yang akan terjadi setelah kematian. Apabila dia mau mentadaburi ini semua, maka ini akan menjadi sebab hidayah untuk dia, akan semakin bertambah keimanannya, akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak ayat yang menjelaskan tentang tanda-tanda keberkahan Al-Quranul Karim, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Al-Quranul Karim semuanya berisi tentang kebenaran, yaitu firman Allah SWT, ya ayuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, telah datang kepada kalian kebenaran dari Rabb kalian. Barang siapa yang mengambil petunjuk, maka sesungguhnya dia mengambil petunjuk untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka kesesatannya juga untuk dirinya sendiri. Ya, untuk dirinya sendiri. Dan tidaklah aku menjadi pemelihara untuk kalian. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi orang-orang yang mau mengambil petunjuk. Berapa kali kita sehari membaca Al-Quranul Karim? Berapa kali kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berapa banyak yang sudah kita amalkan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka semua itu akan menentukan berapa banyak hidayah, petunjuk yang akan dia dapatkan. Kaum muslimin azanallahu wa iyyakum, di antara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keberkahan pada diri Rasulullah SAW itu ada dua, yaitu sifatnya ma'nawiyah. Apa itu ma'nawiyah? Yaitu keberkahan yang hanya bisa didapatkan dengan mengikuti risalah Rasulullah SAW. Keberkahan yang bisa didapatkan dengan cara beriman kepada Rasulullah SAW, mentaati Rasulullah SAW, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, berjalan di atas petunjuk Rasulullah SAW, maka ini merupakan salah satu sebab yang akan mendatangkan keberkahan pada kehidupannya. Ya, jadi jangan meremehkan masalah berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW. Ya, berjalan di atas petunjuk Rasulullah SAW ini akan mendatangkan keberkahan. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Ya, untuk rahmat. Ya, ini sebuah kebaikan. Ya, yang mana seharusnya seorang muslim
bersemangat untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW agar mendapatkan keberkahan. Semakin dia mendekati petunjuk Rasulullah SAW, semakin dia mengambil bagian yang banyak dari petunjuk Rasulullah SAW, maka semakin besar keberkahan yang akan dia dapatkan. Kemudian keberkahan yang kedua adalah keberkahan yang sifatnya haisiyah, dzatiyah, muntaqilah, munfasilah minhu, yaitu keberkahan yang sifatnya haisiyah, yang bisa dia raba, seperti halnya keberkahan pada perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW. Jadi perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW mendatangkan keberkahan. Ya, Allah datangkan keberkahan melalui perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW. Di antaranya adalah, di antara perbuatan Rasulullah SAW ketika atishan nasu yaumal Hudaybiyah, yaitu ketika para sahabat kehausan pada Hudaybiyah, hari Hudaybiyah, maka wan Nabi SAW baina yadayhi rikwah, di hadapan Nabi SAW itu hanya ada satu wadah air. Ya, fatawad doa, Nabi berwudu dari situ. Ya. Fajahazan nasu nahwahu. Kemudian manusia menuju Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, malakum, ya ada apa kalian ini? Kemudian para sahabat mengatakan, laisa indana ma'un natawaddu wa la nashrabu illa ma baina yadaik. Kami tidak memiliki air yang bisa kami gunakan untuk wudu dan minum kecuali apa yang ada di hadapan Anda. Ya, ini sangat sedikit sekali air yang ada ketika itu. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Fawadu'a yadahu, maka Nabi SAW meletakkan tangannya fi rikwah, di wadah tersebut. Faja'alal ma'u yasuru baina asabi'ihi ka'amsalil uyun. Maka tiba-tiba air keluar di antara jari jemari Rasulullah SAW seperti mata air. Ya, seperti mata air. Fasyaribna wa tawaddu'na, kami minum dan kami berwudu. Jadi ini salah satu perbuatan Rasulullah SAW yang mendatangkan keberkahan. Ya, Allah datangkan keberkahan melalui Rasulullah SAW. Ini merupakan mukjizat, ya, mukjizat. Jadi para sahabat wudu dan minum melalui jari jemari Rasulullah SAW, karena keluar air dari jemari Rasulullah SAW. Dan banyak perbuatan Rasulullah SAW yang di situ mendatangkan keberkahan. Seperti makanan yang sedikit menjadi banyak, akhirnya para sahabat makan sampai kenyang. Dan keberkahan yang selanjutnya adalah keberkahan yang sifatnya dzatihi fi dzatiyah wa min atharihi al-hissiyah, yaitu berkaitan tentang fisik Rasulullah SAW. Ya, berkaitan tentang tubuh Rasulullah SAW, keberkahan yang didapatkan dari fisik Rasulullah SAW. Seperti Aisyah, ya, beliau ini istri Rasulullah SAW yang mencari keberkahan melalui tangan Rasulullah SAW. Yaitu ketika itu anak Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW karena ishtaka, yaitu mengadu, ada sakit, ya, beliau kalau sakit, beliau membacakan al-mu'awwidzat, doa-doa, kemudian wayan fusu, kemudian mengusapkan, ya, meniupkan, ya, karena semakin parah sakit Rasulullah SAW, ya, ishtadda waja'uhu, semakin parah sakit Rasulullah SAW, maka Aisyah yang membacakan surat-surat, kemudian Aisyah yang mengusapkan ke tubuh Rasulullah SAW dengan tangan Rasulullah SAW. Tujuannya adalah roja'a barokatihi, supaya berharap keberkahan dari tangan Rasulullah SAW. Ini salah satu perbuatan Aisyah yang mencari keberkahan dari tangan Rasulullah SAW. Kemudian di antara
perbuatan sahabat yang lain adalah ketika safar, Rasulullah SAW itu sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Maka ketika sudah selesai, qaman nasu, manusia, para sahabat berdiri, wa ya'khuduna yadaihi, mengambil kedua tangan Rasulullah SAW, fayamsahuna biha wujuhahum, kemudian mengusapkan tangan Rasulullah SAW ini ke wajah mereka. Maka sahabat juga ikut mengambil, Abu Juhaifah ikut mengambil tangan Rasulullah SAW, kemudian diletakkan di wajah beliau, wajah Abu Juhaifah ini. Kemudian faidahiyya abrodu minas salji, dan ternyata tangan Rasulullah SAW itu lebih dingin dari es. Wa atyabu raihah minal misk, dan lebih wangi baunya dari minyak kasturi. Inilah diantara keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada fisik Rasulullah SAW. Pertanyaannya, kaum muslimin azanallahu wa iyyakum, perbuatan para sahabat ini yang mana mereka mencari keberkahan melalui fisik Rasulullah SAW, apakah bisa dikiaskan dengan ustadz, bekas ustadz atau bekas kiai, diambil keberkahan? Tidak, ya. Hal ini tidak bisa dikiaskan, karena ini merupakan kekhususan Rasulullah SAW. Para sahabat melakukan ini hanya kepada Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW meninggal, tidak ada sahabat yang melakukan hal ini, memperlakukan hal ini kepada sahabat yang lain. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah diperlakukan seperti ini. Sahabat Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, yang mana mereka adalah sahabat-sahabat yang mulia. Bahkan para sahabat tidak memperlakukan hal ini kepada 10 sahabat yang dijamin surga. Ini menjadi dalil bahwasanya hal ini hanya menjadi kekhususan bagi Rasulullah SAW. Tidak menjadi kekhususan bagi seluruh orang. Ini hanya berlaku pada diri Rasulullah SAW. Karena nggak ada sahabat yang melakukan hal ini kepada sahabat yang lain.